Ya. Saya Siti Mutmainah, kami dari kelompok 3. Di sini ada Beta Gustilawati, Rizky Pratama, Diah Kusumaningrum, Dwita Nurmumpuni, dan Leni Yulinda. Di sini kami akan memaparkan tentang manajemen sumber daya manusia kesehatan. Adapun latar belakangnya ada 3, yaitu sumber daya manusia kesehatan itu sendiri, kemudian kinerja dari pelayanan kesehatan, dan tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia kesehatan ini kita akan memperjelas, yaitu nanti tentang definisi analisis dan desain pekerjaan, kemudian proses analisis pekerjaan, sumber data dan metode pengumpulan data pada analisis pekerjaan, kemudian tujuan analisis pekerjaan, hambatan analisis pekerjaan. Selain itu kita juga akan menjelaskan tentang gambaran rekrutmen, faktor-faktor apa saja sih yang dipertimbangkan oleh calon karyawan ketika dia ingin mengambil suatu keputusan apakah akan menerima tawaran suatu pekerjaan atau tidak. Kemudian langkah-langkah dari proses rekrutmen juga akan dijelaskan. Selain itu kita akan menjelaskan juga tentang strategi retensi, 4 strategi retensi yang efektif itu yang bagaimana. Kemudian tentang manajemen kinerja, hubungan manajemen kinerja dengan fungsi manajemen SDM lainnya. Kemudian peran manajemen kinerja yang efektif itu yang seperti apa, dan kemudian alasan manajer atau pimpinan mengembangkan atau mengempiskan suatu penilaian kinerja. Kemudian di situ ada studi kasus yang akan diambil dari Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2021. Oke, kita akan mulai. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiki dari halaman 2-7, kemudian akan dijelaskan dilanjutkan oleh Leni dari halaman 8-11, selanjutnya dilanjut oleh Beta dari halaman 12-17, Dwita Nurmumpuni akan memaparkan 18-23, kemudian studi kasus akan diperjelas disampaikan oleh Bu Diah Kusumaningrum. Baiklah, sesi pertama silakan dilanjut oleh Rizky Pratama. Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari manajemen sumber daya manusia kesehatan itu, yaitu berbagai jenis tenaga kesehatan klinik maupun non-klinik yang melaksanakan upaya medis dan intervensi kesehatan masyarakat. Lalu kinerja dari pelayanan kesehatan sangat tergantung kepada pengetahuan, keterampilan, dan motivasi dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia kesehatan adalah untuk mendorong tingkat kinerja dan komitmen yang tinggi dari individu dan tim. Dalam hal ini juga membahas mengenai bagaimana analisis pekerjaan, rekrutmen, dan retensi, serta manajemen kinerja. Selanjutnya, definisi analisis dan desain pekerjaan. Analisis pekerjaan yang kadang disebut sebagai landasan manajemen SDM strategis karena informasi yang mereka kumpulkan melayani begitu banyak fungsi SDM. Definisi dari analisis pekerjaan adalah proses memperoleh informasi tentang pekerjaan dengan menentukan tugas pekerjaan dan atau kegiatan. Definisi lain dari desain pekerjaan adalah hasil dari analisis pekerjaan dan berfokus pada penataan dan atau restrukturisasi pekerjaan untuk membantu meningkatkan efektivitas organisasi, efisiensi, dan kepuasan kerja karyawan. Ini mengacu pada pengorganisasian tugas, tanggung jawab, dan elemen pekerjaan lainnya ke dalam unit kerja yang produktif. Lanjut. Di sini ada proses analisis pekerjaan. Hasil akhir dari analisis pekerjaan ini adalah dokumen yang merangkum informasi tentang tugas pekerjaan atau aktivitas, di mana tujuannya itu untuk memandu kinerja dan meningkatkan fungsi SDM yang berbeda, serta meningkatkan kinerja dan produktivitas. Langkah yang pertama, tentukan tujuan analisis pekerjaan. Tujuan melakukan analisis ini harus eksplisit dan terkait dengan strategi bisnis organisasi secara keseluruhan untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan program analisis pekerjaan. Langkah yang kedua adalah identifikasi pekerjaan yang akan dianalisis. Semua pekerjaan itu dianalisis. Jika tidak ada analisis pekerjaan, maka akan menyebabkan adanya kemungkinan gap di dalamnya. Lalu jika organisasi telah mengalami perubahan yang hanya mempengaruhi pekerjaan tertentu, atau jika pekerjaan baru telah ditambahkan, maka hanya pekerjaan itu yang harus dianalisis. Langkah yang ketiga, jelaskan prosesnya kepada karyawan dan tentukan tingkat keterlibatan mereka.
Karyawan ini harus diberitahu tentang siapa yang akan melakukan analisis, mengapa analisis diperlukan, siapa yang harus dihubungi untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran, kapan analisis akan dilakukan, dan peran apa yang mereka harapkan untuk bermain dalam proses. Langkah yang keempat, kumpulkan informasi analisis pekerjaan. Di sini manajer harus memutuskan metode atau kombinasi metode mana yang akan digunakan dan bagaimana informasi akan dikumpulkan. Langkah yang kelima, mengatur informasi analisis pekerjaan ke dalam bentuk yang akan berguna bagi manajer dan karyawan. Formulir ini terdiri dari deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Kemudian deskripsi pekerjaan dapat bervariasi dari yang sangat luas hingga yang sangat spesifik dan tepat. Tingkat detail di sini tergantung pada kebutuhan organisasi. Langkah yang terakhir, tinjau dan perbarui informasi analisis pekerjaan secara berkala, khususnya dalam lingkungan yang dinamis seperti perawatan kesehatan. Pekerjaan itu jarang berubah untuk jangka waktu yang lama. Bahkan jika tidak ada perubahan yang besar terjadi dalam organisasi, tinjauan lengkap semua pekerjaan harus dilakukan setiap 3 tahun. Artinya tinjauan lebih sering diperlukan ketika perubahan organisasi besar terjadi atau sering terjadi. Lanjut. Kemudian di sini ada sumber data dan metode pengumpulan data pada analisis pekerjaan. Dijelaskan informasi pekerjaan dikumpulkan dalam beberapa cara tergantung pada tujuan yang diidentifikasi oleh sebuah organisasi. Yang pertama, sumber datanya berasal dari pengamatan. Di sini pengamatan itu membutuhkan analisis pekerjaan untuk mengamati pemegang pekerjaan melakukan pekerjaan mereka. Di sini mengingat keterbatasan pengamatan, makanya diperlukan metode tambahan untuk memperoleh informasi analisis pekerjaan itu sendiri. Lalu sumber data dari wawancara. Wawancara dengan karyawan yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan tertentu. Dapat memberikan informasi tentang aktivitas mereka, tentang pekerjaan mereka. Biasanya formulir wawancara terstruktur itu digunakan untuk merekam informasi. Pertanyaannya sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mempersiapkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Dijelaskan juga karena wawancara dapat menjadi metode pengumpulan data yang memakan waktu dan mahal, manajer dan analisis pekerjaan mungkin lebih suka menggunakan wawancara sebagai sarana untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan spesifik yang dihasilkan dari pengamatan dan kuesioner. Lanjut ke sumber data yang selanjutnya, itu kuesioner. Dijelaskan juga penggunaan kuesioner dan daftar periksa terstruktur adalah cara cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi tentang suatu pekerjaan. Di sini kuesioner harus sangat rinci dan komprehensif sehingga data berharga tidak terlewatkan. Dibandingkan dengan metode lain seperti pengamatan dan wawancara, kuesioner lebih murah dan lebih mudah untuk dikelola, tetapi lebih memakan waktu dan mahal untuk dikembangkan. Lanjut ke sumber data yang terakhir, itu metode diary. Di sini metode diary mengharuskan pemegang pekerjaan untuk mencatat aktivitas sehari-hari mereka. Buku harian diisi pada waktu-waktu tertentu selama hari kerja, selama 2-4 minggu. Metode ini adalah yang paling memakan waktu yang lama dari semua pendekatan analisis pekerjaan dan tentunya menambah biayanya. Lanjut. Beta, boleh dilanjut, Beta? Tujuan analisis pekerjaan. Tujuan utama dari analisis pekerjaan adalah untuk membantu organisasi menetapkan keterkaitan pekerjaan dari pemilihan dan persyaratan kinerjanya. Analisis pekerjaan membantu karyawan memenuhi kewajiban hukum mereka di bawah Undang-Undang Kesempatan Kerja yang Setara. Lanjut. Hambatan analisis pekerjaan. Proses analisis pekerjaan adalah metode dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi fungsi pekerjaan yang penting. Fungsi pekerjaan yang penting adalah fungsi yang mendasar bagi keberhasilan kinerja pekerja, tetapi hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa hambatan, antara lain lingkungan yang berubah. Mengasumsikan bahwa pekerjaan dapat didefinisikan secara bermakna, dalam hal ini tugas, proses, dan perilaku yang diperlukan untuk kesuksesan pekerjaan. Sayangnya, asumsi ini mengabaikan kemajuan teknologi yang seringkali begitu cepat sehingga pekerjaan yang ditentukan hari ini mungkin akan usang besok. Dalam lingkungan yang dinamis di mana tuntutan pekerjaan berubah dengan cepat, data analisis pekerjaan dapat dengan cepat menjadi usang dan tidak akurat. Analisis pekerjaan yang usang, informasi yang usang juga dapat menghambat kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Ada hambatan yang kedua, yaitu implikasi manajerial. Beberapa tantangan dapat membatasi dampak dan efektivitas analisis pekerjaan dalam organisasi kesehatan.
Alasan untuk tantangan ini mungkin karena kurangnya pemahaman dan apresiasi terhadap proses analisis pekerjaan dan signifikannya dalam mendukung implementasi yang efektif dari semua fungsi sumber daya manusia. Akibatnya, analisis pekerjaan tidak dapat dilakukan dan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi tidak dapat dimodifikasi karena pekerjaan berkembang dari waktu ke waktu. Organisasi pada gilirannya beroperasi dengan informasi yang sudah ketinggalan zaman yang berdampak buruk pada karyawan dan hasil organisasi. Lanjut. Selanjutnya, untuk gambaran rekrutmen akan dijelaskan oleh Beta. Kepada Beta saya persilakan. Pada Mbak Leni, saya lanjutkan gambaran rekrutmen. Gambaran rekrutmen. Rekrutmen mengacu pada berbagai proses yang digunakan organisasi untuk menarik individu yang memenuhi syarat secara tepat waktu. Maaf Mbak Leni, kurang keras suaranya. Kurang keras ya Mbak. Gambaran rekrutmen. Rekrutmen mengacu pada berbagai proses yang digunakan organisasi untuk menarik individu yang memenuhi syarat secara tepat waktu dan dalam jumlah yang cukup dan untuk mendorong mereka melamar pekerjaan di organisasi. Tujuan rekrutmen di sini untuk menghasilkan kumpulan pelamar kerja yang memenuhi syarat. Next, Mbak Beta. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh calon karyawan dalam memutuskan apakah akan menerima tawaran pekerjaan. Di sini faktornya yang memprediksi keputusan pilihan pekerjaan yang sebenarnya sulit untuk ditetapkan karena berbagai dinamika dan elemen yang terlibat dalam keputusan pilihan pekerjaan. Kepentingan relatif faktor bervariasi tergantung pada individu, organisasi, dan pekerjaan. Apakah beberapa faktornya, yaitu satu, kompensasi total, yang kedua, jumlah tantangan dan tanggung jawab yang melekat dalam pekerjaan tertentu, yang ketiga, keamanan kerja. Next, Mbak. Langkah-langkah dari proses rekrutmen. Di sini menurut Marwansyah antara lain yang satu, penentuan jabatan kosong. Rekrutmen dilakukan apabila ada jabatan yang kosong atau dimulai dengan analisis mengenai apakah ada jabatan yang kosong yang harus diisi oleh pegawai baru. Kekosongan bisa terjadi akibat adanya pegawai yang mengundurkan diri, pensiun, meninggal dunia, dan akibat adanya ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yang sebelumnya telah ditentukan dalam perencanaan sumber daya manusia. Next, Mbak. Yang kedua, penentuan persyaratan jabatan. Di sini merupakan kriteria atau ciri-ciri yang dapat meliputi keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, penentuan sumber dan metode perekrutan. Ini adalah langkah terakhir menentukan sumber dan metode rekrutmen yang paling efektif dan efisien. Efektif berarti saluran atau metode yang paling memungkinkan untuk mendapatkan calon yang paling baik dan sesuai dengan perusahaan. Yang dalam hal ini persyaratannya adalah jabatan. Efisien berarti dengan pengorbanan yang baik atau yang baik waktu maupun biaya yang paling murah. Next, Mbak. Strategi retensi. Di sini maaf Pak, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Beta, strategi retensi. Terima kasih Mbak. Mbak Leni. Ya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang strategi retensi. Banyak faktor yang berkaitan dengan perekrutan yang efektif juga berlaku untuk retensi karena alasan seseorang untuk menerima tawaran pekerjaan pada dasarnya sama dengan alasan untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, strategi retensi merupakan tindak lanjut yang perlu untuk perekrutan. Ada 4 strategi retensi yang efektif. Yang pertama, memilih karyawan yang tepat. Kemudian ada meningkatkan proses orientasi dengan membuat program pertemanan dan peluang lain yang membantu karyawan
baru membangun hubungan profesional dan pribadi dengan rekan kerja. Kemudian ada memantau pergantian untuk mengidentifikasi akar penyebab spesifik, termasuk mengidentifikasi manajer yang departemennya memiliki tingkat pergantian yang tinggi. Kemudian mengembangkan dan menerapkan cara untuk mempertahankan karyawan yang berharga, dan meskipun marginal dalam keefektifannya secara sistematis, berusaha untuk mengembalikan keputusan pergantian. Kemudian manajemen kinerja mencakup semua aktivitas organisasi yang berkaitan dengan kinerja individu, termasuk pengukuran dengan menggunakan informasi kinerja. Manajemen kinerja mengkoordinasikan upaya sistem sumber daya manusia atau SDM yang mempengaruhi kinerja. Manajemen kinerja dapat dianggap sebagai alat untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja individu. Sistem manajemen kinerja juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan fungsi SDM lainnya. Untuk hubungan manajemen kinerja dengan fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya, untuk fungsi SDM, yang pertama itu ada analisis pekerjaan dan desain pekerjaan. Pengaruhnya itu, informasi kinerja mempengaruhi penyaranan bagaimana pekerja harus didesain ulang. Efeknya, informasi yang akurat tentang pekerjaan sangat penting untuk mengembangkan kinerja penilaian kinerja. Untuk SDM dan perencanaan suksesi, untuk pengaruhnya, itu mempengaruhi informasi kinerja, memberikan profil kinerja tenaga kerja, dan membantu mengidentifikasi individu yang dapat dipromosikan ke posisi tingkat yang lebih tinggi. Informasi kinerja karyawan dapat mengidentifikasi kesenjangan keterampilan penting dalam organisasi. Untuk efeknya, kebutuhan tenaga kinerja saat ini dan masa depan dapat digunakan untuk mengidentifikasi dimensi kinerja karyawan yang penting dapat mengintegrasikan ke dalam alat penilaian kinerja. Untuk fungsi SDM rekrutmen dan seleksi, untuk pengaruhnya itu informasi kinerja memberikan para manajer informasi tentang keefektifan sumber-sumber rekrutmen alternatif dan keefektifan kriteria dan prosedur seleksi mereka dapat memberikan informasi yang berguna dalam memprediksikan kinerja pelamar kerja. Untuk efeknya, kemampuan organisasi untuk merekrut dan memilih karyawan dapat mempengaruhi kinerja dan standar yang dikembangkan untuk penilaian kinerja. Untuk pelatihan dan pengembangan, untuk pengaruhnya, itu manajemen kinerja memberikan informasi tentang kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Informasi tentang kinerja karyawan setelah pelatih dapat digunakan untuk menilai efektivitas pelatih. Untuk efeknya, alat penilaian kinerja dapat dirancang untuk menilai dampak program pelatihan. Untuk fungsi SDM kompensasi, pengaruhnya sistem kompensasi dapat dirancang sedemikian rupa, sehingga informasi penilaian kinerja berdampak pada kompensasi karyawan. Untuk efeknya pada manajemen kinerja, itu sistem kompensasi yang adil dan merata dapat menyebabkan peningkatan kinerja karyawan yang lebih tinggi. Untuk peranan manajemen kinerja, yang pertama itu menetapkan tujuan kinerja yang spesifik dengan karyawan dan memastikan saling pengertian tentang tujuan ini. Yang kedua, pengembangan kriteria kinerja dan pengomunikasian kinerja ini kepada karyawan. Yang ketiga, menetapkan perencanaan pengembangan dengan karyawan. Yang keempat, memantau dan mengukur kemajuan karyawan menuju kinerja sasaran. Yang kelima, memberikan pembinaan, pelatihan, dan pendidikan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan. Yang keenam, mengevaluasi kinerja dan melakukan review kinerja secara berkala, memodifikasi rencana pengembangan karyawan sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dita. Terima kasih Mbak Beta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya, yaitu pengumpulan data kinerja pekerjaan. Yang pertama, penilaian diri adalah evaluasi yang dilakukan oleh karyawan terhadap dirinya sendiri. Biasanya dilakukan bersama dengan penilaian manajer. Pendekatan ini sangat efektif ketika seorang manajer berusaha untuk mendapatkan keterlibatan karyawan dalam proses penilaian yang diinginkan dalam hampir semua keadaan. Yang kedua, kemudian kinerja karyawan harus dievaluasi oleh orang atau orang yang paling mengetahui tentang kinerja karyawan. Orang-orang yang memberikan informasi kinerja seharusnya memiliki kesempatan untuk mengamati kinerja karyawan. Selanjutnya, Mbak. Yang ketiga, penilaian multisumber juga dikenal sebagai penilaian 360 derajat atau penilaian multi penilai. Mengakui bahwa untuk banyak pekerjaan mengandalkan suatu sumber informasi kinerja
tidak lengkap dan tidak memadai. Untuk memperoleh penilaian kinerja yang komprehensif, perspektif harus diperoleh dari orang-orang di dalam dan di luar organisasi, termasuk manajer atau supervisor, rekan kerja, bawahan, klien, dan pelanggan internal dan eksternal lainnya. Dan ada beberapa keuntungan dari pengumpulan data melalui penilaian multisumber. Next, Mbak. Keuntungan pengumpulan data penilaian multisumber. Yang pertama, menekankan aspek kinerja yang dihargai oleh organisasi. Yang kedua, mengakui secara eksplisit pentingnya fokus pelanggan. Yang ketiga, memperkuat nilai tim dan pengembangan tim. Yang keempat, berkontribusi pada keterlibatan dan pengembangan karyawan. Yang kelima, mengurangi bias karena berbagai perspektif. Selanjutnya, manajemen kinerja yang efektif. Yang pertama, pastikan bahwa kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja terkait dengan pekerjaan dan di bawah kendali pemegang pekerjaan. Yang kedua, memberikan umpan karyawan harus menjadi penilaian formal. Yang ketiga, mengevaluasi frekuensi penilaian kinerja formal. Yang keempat, mempersiapkan penilaian kerja. Dan yang kelima, gunakan berbagai sumber informasi. Next, Mbak. Yang keenam, mendorong partisipasi karyawan. Yang ketujuh, fokus pada kinerja masa depan dan pemecahan masalah. Yang kedelapan, fokus pada perilaku dan hasil karyawan, bukan sifat pribadi. Yang kesembilan, perkuat kinerja positif. Yang kesepuluh, pastikan bahwa manajemen kinerja didukung oleh manajer senior. Yang kesebelas, rencanakan kegiatan tidak lanjut dan perhatikan hasil dan jadwal yang diharapkan. Selanjutnya, Mbak. Sini ada alasan manajer dan atau pemimpin mengembang atau mengempiskan penilaian kinerja. Di sini alasan untuk mengembang yang pertama, memaksimalkan peningkatan prestasi untuk seorang karyawan, terutama ketika plafon presentasi dianggap rendah. Yang kedua, hindari menggantung cucian kotor di tempat umum jika informasi penilaian dilihat oleh orang luar. Yang ketiga, hindari membuat catatan tertulis tentang kinerja buruk yang akan menjadi bagian permanen dari arsip personalia individu. Yang keempat, hindari konfrontasi dengan karyawan yang baru-baru ini mengalami kesulitan dengan manajer. Yang kelima, berikan istirahat kepada bawahan yang telah menunjukkan peningkatan. Yang ketujuh, mempromosikan karyawan yang tidak diinginkan naik dan keluar dari organisasi. Selanjutnya, alasan utama mengempiskan. Yang pertama, mengejutkan karyawan kembali ke jalur kinerja yang lebih tinggi. Yang kedua, ajari karyawan yang memberontak sebuah pelajaran. Yang ketiga, kirim pesan kepada karyawan bahwa dia harus berpikir untuk meninggalkan organisasi. Yang keempat, buat catatan kinerja buruk yang terdokumentasi dengan kuat yang dapat mempercepat proses penghentian. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Dia. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dita atas waktunya. Untuk studi kasus kali ini, kelompok kami mengambil salah satu bab, yaitu terkait rekrutmen. Studi kasusnya kami ambil dari Dinas Kesehatan Kota Metro, yang kebetulan baru selesai kami laksanakan, yaitu rekrutmen penerimaan relawan tenaga kesehatan perawat home care yang menangani pasien COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya di Dinas Kesehatan Kota Metro tahun 2021. Lanjut. Dasar dilaksanakan rekrutmen ini yaitu dengan latar belakang Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Kemudian Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakan dengan pendekatan keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan melaksanakan kunjungan keluarga. Pendataan kesehatan keluarga dengan cara melakukan kunjungan rumah oleh petugas Puskesmas. Lanjut. Kemudian karena kurangnya tenaga perawat untuk melaksanakan kegiatan kunjungan rumah dalam rangka membantu penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya. Lalu terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing sehingga perlu adanya tenaga kesehatan tambahan untuk melakukan kunjungan rumah. Kemudian
Dengan meningkatnya kasus COVID-19 menimbulkan kelelahan pada tenaga kesehatan dan juga banyaknya tenaga kesehatan yang menjalani isolasi mandiri akibat terkonfirmasi positif COVID-19. Lanjut. Ini adalah pembahasan dan analisisnya. Dari latar belakang tersebut, pemerintah Kota Metro membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen yang tinggi untuk menjadi tenaga perawat relawan kesehatan dalam penanganan pasien coronavirus disease 2019 dan masalah kesehatan lainnya. Kemudian tenaga kesehatan yang terkontak langsung dengan pasien COVID-19, diantaranya bidan, petugas laboratorium, tenaga ronsen, dan lainnya, terutama perawat yang akan ditempatkan di kelurahan yang akan terikat jam kerja. Untuk diketahui bahwa Kota Metro terdiri dari 25 kecamatan dan 22 kelurahan, yang masing-masing kelurahan mempunyai 2 bidan poskeskel. Dengan adanya kebijakan terkait rekrutmen pegawai perawat untuk melakukan kunjungan rumah yang akan terintegrasi dengan pelaksanaan program PISPK. Lanjut. Nah, ini adalah merupakan proses penerimaan yang terbuka untuk umum dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan rekrutmen tenaga relawan perawat dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, serta tidak ada praktek KKN sesuai syarat yang ditentukan. Kemudian yang kedua, pelamar yang lolos seleksi akan ditugaskan sesuai dengan kontrak relawan dan tidak menuntut untuk diangkat menjadi calon aparatur sipil negara atau pegawai tetap. Kemudian yang ketiga, pelamar tidak dipungut biaya apapun dalam seluruh tahapan proses seleksi. Kemudian yang keempat, tenaga relawan akan bertugas selama 3 bulan sejak terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2021. Lanjut. Nah, ini persyaratan dibagi menjadi 2, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum ini adalah warga negara Indonesia, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan dengan usia maksimal 35 tahun. Tidak terikat kontrak dengan pihak manapun, kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, kemudian bagi pelamar perempuan pada saat melamar tidak dalam keadaan hamil, kemudian bersedia mengikuti jadwal atau siklus kerja yang telah ditentukan di puskesmas dan kelurahan. Kemudian bersedia tidak mengundurkan diri sampai waktu berakhirnya masa kerja kontrak. Kemudian yang kedua yaitu persyaratan khusus. Lanjut Mbak Beta. Ya, ini persyaratan khususnya untuk tenaga kesehatan diwajibkan memiliki STR atau surat keterangan dalam proses pembuatan STR. Kemudian diutamakan bagi perawat yang memiliki sertifikat BTCLS atau ATCLS. Lanjut. Kemudian ini adalah pelaksanaan rekrutmennya. Yang pertama, pengumuman rekrutmen melalui website resmi pemerintah Kota Metro dan media sosial Dinas Kesehatan Kota Metro pada tanggal yang telah ditentukan, yang saat itu pada tanggal 2 sampai 5 September 2021. Kemudian pendaftaran tanggal 6 sampai 14 September, kemudian seleksi administrasi 14 sampai 17 September, dan terakhir adalah pengumuman hasil seleksi 20 September 2021 melalui website resmi Pemkot Kota Metro dan medsos Dinkes Kota Metro. Kesimpulan dari pelaksanaan tersebut yang sudah dipaparkan teman-teman yaitu sumber daya manusia kesehatan, yaitu berbagai jenis tenaga kesehatan klinik maupun non-klinik yang melaksanakan upaya medis dan intervensi kesehatan masyarakat. Kinerja dari pelayanan kesehatan sangat tergantung kepada pengetahuan, keterampilan, dan motivasi dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan berhubungan erat dengan masing-masing fungsi suatu organisasi kesehatan dan juga berinteraksi di antara fungsi-fungsi tersebut. Untuk mencapai visi dan misi suatu organisasi, diperlukan keterampilan dan kemampuan SDM yang mampu mendiagnosa permasalahan dan mengintervensi sehingga didapatkan penyelesaian dari setiap permasalahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi. Saran yang dapat disimpulkan yaitu dengan mengatasi masalah yang ada diperlukannya sebuah kinerja yang bagus, baik dengan melakukan analisis pekerjaan secara berkala, pemilihan rekrutmen yang bermutu dan berkualitas, serta memanajemen sumber daya manusia dengan tepat guna dan baik.
Terima kasih. Demikian presentasi pada kelompok 3 yang dapat kami sampaikan. Kami mohon arahan Ibu dan teman-teman semua apabila ada masukan-masukan yang akan menambah nilai baik di penyampaian kami ataupun perkuliahan kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.